Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika Tuhan nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali lagi ya Pak Hari. Uh, Hari ini mungkin aku akan sedikit sharing aja bukan pengalaman sih ya, kayak sebuah peristiwa sedih aku sih. Maksudnya kayak sebuah perpisahan menurut aku yang momen banget gitu. Ini terjadi waktu aku SD dulu Bahaya. Waktu di SD Hari, waktu itu aku SD masih di Jawa ya, masih di Jawa. Dan itu sebenarnya udah perpindahan 2 kali aku sekolah di Jawa. Yang pertamanya aku sekolah di Jatikerto di Jawa Timur semuanya Pak Ari. Itu kemudian aku pindah karena namanya aku juga ikut orang tua ya Pak Ari. Jadi kita itu pindah di mana tempat yang bisa menghasilkan pekerjaan. Apalagi zaman di Jawa kan dulu sangat berketergantungan dengan yang namanya padi ya, atau beras, atau ibaratnya kalau Jawa bilang itu adalah nyelap ya, saya lupa lah, nanti tolong dikoreksi ya Pak Ari kalau ada yang salah, teman-teman juga. Jadi intinya waktu itu dari Jatikerto diriku pindah sekitar kelas 3 apa kelas 4 ya, aku lupa sih Pak Ari, kelas 3 kayaknya. Kelas 3 aku pindah ke Ngadi Langkung namanya Pak Ari. Itu sebuah komplek atau sebuah jalan lah, sebuah jalan besar di mana di situ ada lingkungan komplek-komplek rumah-rumah lah ya, rumah-rumah udah padat penduduk di Ngadi Langkung. Nah itu sebenarnya nggak jauh ya dari Jatikerto Hari, jaraknya mungkin ada kalau setengah jam kali ya. Nah jadi sebenarnya aku sempat sebelum fix final pindah sekolah dari Jatikerto ke Ngadi Langkung itu aku sempat sudah pindah rumah nih, cuman aku masih menggunakan bis Pak Hari kalau mau berangkat ke Jatikerto, karena aku harus menyelesaikan sekolahku dulu. Aku naik kelas 3 ke kelas 4 baru aku bisa pindah. Nah jadi ketika itu aku pindah, oh sorry, bukan, aku itu masih kelas 3 tapi semester 1 kalau nggak salah ya Pak Ari, semester 1. Dulu itu kan namanya kan ada semester 1 tapi masih SD, aku itu Catrulan kali ya, Catrulan 1. Nah jadi ketika itu aku pindah di Catrulan kedua, jadi kayak di pertengahan gitu Pak Ari. Nah aku selesai di Catrulan 1, aku pindah ke Ngadi Langkung. Itu benar-benar fix pindah, dan aku memang benar-benar mendapati lingkungan yang memang baru, dan mereka juga kayak ya tak paham lah. Kalau zaman dulu kan kita kalau sekolah baru pasti kayak ya ya tergantung fashion lo ya. Kalau kamu mungkin kelihatan beruang, berduit, pasti lo akan kelihatan seorang dermawan dan seorang jutawan lah kayak gitu. Mungkin sedikit berbeda, tapi dengan apa adanya gua waktu itu ya Pak Hari, kayak ngerasanya ya canggung ada juga, ya malu-malu juga ada pas namanya kita sebagai murid baru harus mengenal lingkungan baru. Jadi aku tuh emang udah terbiasa Pak Ari ya, dari sekolah itu, dari SD itu aku udah berpindah-pindah Pak Ari. Jadi rasanya nggak kaget lah kalau uh, hal-hal seperti itu ya aku alamin di saat ini. Nah jadi singkat cerita Pak Ari, aku kan jadi murid baru nih di SD Ngadi Langkung itu. Nah itu aku di kelas 3 semester 2 kalau nggak salah ya Pak Ari. Nah itu tepat banget dirikunya itu memang benar-benar masih dengan lingkungan bahasa bahasa Jawa sih aku udah oke lah ya, udah jago lah ya. Cuman pendidikannya aku belum ngejar gitu. Nah jadi kala itu aku tuh bener-bener kayak nggak ada teman Hari. Ini aku jujur banget ya. Perkenalannya biasa aja gitu. Apalagi aku kan mungkin bagi bagi mereka ya maksudnya boleh biarpun zaman SD tapi pasti bisa menilai lah mana yang menarik mana yang enggak gitu ya. Jadi kesannya aku tuh kayak bukan ngerasa banget sih, memang kerasa banget kalau aku tuh banyak yang gak suka gitu. Nah apalagi untuk cewek-ceweknya ya. Kalau cowok-cowoknya mungkin lebih ke jahil dan usil aja sih gitu. Jadi lebih sering ngatain ya zaman dulu ngebully masih kayak hal-hal yang wajar lah ya, paling kayak hal yang nggak bisa kita anggap
atau kita masukin hati lah, karena masih zaman SD juga kan. Jadi sering berjalan waktu, sebulan 2 bulan, aku tuh masih ngerasa hal-hal kayak orangnya itu, orang di lingkungan sekolah itu, di ruangan itu menjauhin aku Fahri, bahkan mereka tuh nggak mau duduk bersebelahan dengan aku. Tapi ada satu teman sih, aku ingat banget namanya Yoga, dia pinter banget tuh, smart, pinter, dan juara memang di kelas. Dan emang emang dia tuh orang yang, bukan, aku nggak berani katakan kutu buku ya, tapi emang fashion dia tuh smart lah gitu. Jadi dia tuh berteman dan aku pun bersyukur sih bisa berteman dengan dia. Dia juga orangnya, kalau zaman kita sekarang tuh katanya humble lah ya, dan selalu ingin berteman gitu. Tapi dia juga nggak sembarangan orang sih sebenarnya berteman, karena mungkin namanya dia juga orang rumahan kali ya, jadi pergaulannya juga nggak mau yang kayak terlalu liar gitu. Nah jadi aku bertemannya akrab banget tuh dengan dia, si Yoga. uh, Bahkan ke kantin, bahkan pulang sekolah, tapi dia tuh kadang dijemput atau diantar orang tua, jadi kadang aku sendiri kalau pulang, berangkat juga sendiri. Cuman kalau dari sekolah ya pasti dia lah teman akrab aku. Nah tapi ada satu momen, uh, cewek-cewek ini kayak ya kayak bisa tanda kutip ya kayak geli lah atau jijik lah dengan aku gitu. uh, Kayak nggak suka banget gitu, nggak sukanya dalam artian ya ngapain sih ini orang, bukan kayak beda sendiri gitu. Aku mungkin kita nggak bisa katain itu ya karena itu hal yang sensitif, tapi aku mungkin teman-teman bisa, Pak Ari juga bisa gambarin seperti apa hal itu aku. Jadi dan cowok-cowoknya pun sering banget tuh ngebully, ngatain, terus ya kayak ngetawain gitu Pak Ari. Tapi aku selalu positive thinking, yang namanya masih kecil juga pasti nggak berpikiran ke sana, cuman ngerasa aja. Ada satu momen aku itu bener-bener kayak masih nggak bisa menyesuaikan apa ya, studi di situ gitu Pak Hari. Karena kan walaupun sama-sama daerah Jawa pasti ada perbedaannya, apalagi naik level, naik sekolah, naik kelas di level atas lagi, satu bulan atau naik kelas lagi itu pasti akan meningkat level pendidikannya. Jadi aku tuh pernah kayak ngalamin peristiwa itu nyontek Pak Hari. Bukan nyontek sih ya, kayak aku tuh bener-bener nggak bisa jawab juga, terus aku tuh butuh contekan. Nah kebetulan kan aku berteman sama orang pintar ini tadi ya, si Yoga, sama orang yang aku anggap smart. Nah satu momen teman-teman tuh tahu kalau aku tuh beberapa kali nyontek ke dia, bahkan aku kalau udah nilai matematika tuh jeblok banget ya hari dulu. Jadi wah itu aku apa ya, pasrah sih paling, tapi malu ya juga aku rasain, pasrah juga, aku nggak bisa apa-apa juga kan. Jadi udahlah, memang itu emang jalanku kayaknya kayak gitu. Tapi seiring dengan adanya itu aku termotivasi nih Pak Ari untuk belajar matematika terutama. Kok gini sih aku matematika, sebenarnya aku harus bisa nih, bisa sendiri tanpa harus dibantu siapapun, tanpa harus menyontek. Nggak lama, mungkin ya 3-4 bulan lah diriku sudah di situ. Alhamdulillah Pak Ari, demi demi Allah lah ibaratnya aku ngerasain kalau aku udah bisa sendiri gitu, ya jago lah gitu matematika, uh, dibandingin aku yang sebelum-sebelumnya. Karena benar-benar lingkungan, wah maksudnya gini, sepintar-pintarnya mereka pasti ada yang lebih pintar karena jadi kayak ngerasa wah aku minimal ada di tengah nih gitu, nggak boleh aku seperti ini terus. Nah akhirnya aku bisa, dan aku semakin akrab nih dengan teman-teman. Aku juga berbaur ikut kegiatan pramuka, ngedance, terus berkumpul juga di luar jam sekolah, main bola, olahraga kayak gitu. Jadi kayak terus pengajian, jadi kayak mereka tuh akrab dengan sendirinya gitu Pak Hari. Jadi berbaur, terus yang tadinya cewek-cewek kayak nggak suka banget atau merasa jijik, dan aku semakin sini jadi ngerasa kayak uh, keluarga gitu. Jadi aku bener-bener ngalamin banget Hari, aku udah ngerasain banget seperti apa mengalami lingkungan baru. Jadi aku nggak kaget lah, dimanapun aku berada di lingkungan baru pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi ada juga orang yang mendorong kita, mensupport kita, itu udah pasti Pare. Jadi jangan pernah berpikiran kalau kita itu sendiri, itu udah pasti. Nah berjalannya waktu nggak kerasa ya Pari, aku sampai kelas 4 di situ, naik kelas 4 sampai berakhir kelas 4. Kemudian orang tuaku mutusin lagi nih Pari untuk merantau, yaitu merantau ke Bali, nah dan Pasar Barat. Nah kala itu sebenarnya aku nggak berpikir apapun ya Pari, aku udah berpikir ya mereka keluarga aja gitu, teman sahabat yang udah akrab, yang udah kadang kalau di luar jam sekolah main-main sama-sama, namanya masih SD ya, main-main ngumpul-ngumpul pramuka itu dan lain sebagainya, kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu itu. Apalagi mereka udah menganggap aku
udah standar lah, punya standar untuk dianggap pintar lah gitu, berarti nggak yang kayak sebelumnya gitu kan, dibully dan ngerasa tidak berguna. Tapi setelah itu aku bisa menyelesaikan keadaan, aku berada di tengah-tengah dan bahkan hampir di atas beberapa orang di antara mereka yang dulu mungkin menganggap aku bodoh kayak gitu. Tapi akhirnya aku uh, bisa tidak membalas dendam, tapi aku bisa membuktikan kalau aku bisa menyelesaikan keadaan gitu Pak Hari. Nah terus akhirnya tibalah saat sedih itu Pak Hari, dimana aku harus kembali. Sebenarnya itu bisa dikatakan mendadak ya Pak Ari, karena orang tuaku memang memutuskan sana pun aku juga nggak tahu alasannya, karena aku juga masih usia kecil ya, masih SD, jadi nggak tahu lah apa alasan mereka ingin kembali merantau kembali. Tapi ya kembali lagi, orang tua aku pasti mempertimbangkan itu, walaupun karena orang tua aku juga kan bukan karyawan ya Pak Ari, mereka kerja serabutan rumahan, jadi ya mereka memilih untuk mencoba gitu. Dan akhirnya terjadilah hari itu orang tua aku datang ke sekolahan untuk menginformasikan kepada dewan guru semua sampai level kepala sekolah bahwa aku akan pindah ke Bali. Dan itu gimana ya rasanya Maria, kayak ngejutin ada juga, cuman happy juga ada dengan, walaupun aku waktu itu masih dengan Bali itu masih kayak ya udahlah biasa aja gitu, maksud aku ke Bali, oh ke Bali ya, oh karena mungkin dulu nggak seperti sekarang ya Pak Ari, media dan lain-lain pasti mengekspos yang memang yang hal yang wow gitu, ternyata emang sesuai lah gitu, ketika aku sana emang seperti itulah keindahan Bali, dan aku ngerasain uh, Bali itu seperti apa. Tapi kita lupakan itu dulu. Ketika aku perpisahan, aku harus ke sekolah nih Pak Ari, aku harus ke sekolah juga, aku izin langsung pamitan, bener-bener yang kayak kita seorang karyawan yang udah bertahun-tahun, kayak kita nih kalau di lingkungan kerja ya, kayak seorang karyawan yang bertahun-tahun kerja, puluhan tahun mungkin, atau bener-bener udah jadi keluarga banget, terus kita tuh berpisah atau resign, atau mungkin kita akan pensiun gitu Pak Ari. Jadi kayak bener-bener ngerasa, wah gua nggak merasa nih udah di sini sekian lama, udah jadi keluarga, udah kalian anggap seperti keluarga sendiri juga, berbagi bersama-sama kayak gitu. Tapi aku tulus, nah, maksudnya polos aja gitu, nggak berpikir apapun. Yang penting aku mengucapkan perpisahan ke sekolahan. Dan yang tidak aku duga itu adalah Hari semua guru itu mempersiapkan untuk apa, kayak oleh-oleh gitu, kayak souvenir lah kalau kita katakan. Bener-bener oleh-oleh, ada penghapus, pensil, pulpen, buku. Bener-bener yang kayak entah mereka persiapan, aku juga nggak tahu, tapi mereka bener-bener uh, memberi itu gitu Fahri kepada aku, jadi aku tuh kaget. Dan ada juga bahkan salah satu guru itu benar-benar seperti memotivasi aku kayak gitu Fahri. Dan aku tuh ingat banget, seumur umur aku kayak ngerasa dapat sebuah kenangan yang kayaknya aku akan, ya nggak mungkin akan aku dapatin lagi, tapi selalu akan aku ingat. Karena apa, karena dari awal aku di situ aku seperti orang yang tidak dianggap, terasingkan, tapi ketika aku berpisah, aku seperti orang yang sangat dibutuhkan begitu Hari. Ngerasanya aja ya. Nah, selesai perpisahan, aku diberi oleh-oleh, diberi tapi yang berbentuk bermanfaat untuk sekolah juga ya, ketika aku di Bali nanti. Sudah selesai, akhirnya aku pulang nih Pak Hari. Teman-teman masih sekolah nih, aku ke ruangan, masih di ruangan, masih belajar. Kemudian jam istirahat kalau nggak salah ya, mereka itu tiba-tiba datang ke rumah aku Pari, datang semua satu kelas satu ruangan, datang. Aku pun sebenarnya kaget, wah untuk apa nih gitu kan, apakah uh, mereka kembali membenci aku seperti dulu kala gitu. Ternyata enggak, semuanya menangis, dan orang tua aku benar-benar terharu Pari. Orang tua aku pun sampai kaget, terharu melihat mereka sebegitu sayangnya ternyata sama aku Pari gitu. Dimana aku merasa waktu itu aku awal banget tuh kayak orang yang tidak dianggap, tidak terasingkan, tidak berguna. Tapi ketika aku berpisah ke Bali, mereka itu benar-benar, kalau aku nggak bisa ngucapin lagi sih seperti apa nangisnya mereka. Tapi ini buat teman-teman yang di SD nggak bilang aku, ingat ya, aku Satrio, kalau aku dulu Satria Pak ya, kalau di Jawa Muhammad Satria. Mungkin kalau teman-teman ingat, jangan lupa like, comment, and share. Kalau bisa japri aku ya Pak Ari, karena aku kangen banget sih pasti. Semoga kalian semua sehat dan panjang umur,
dan kalian bisa nonton video ini, karena apapun itu aku akan selalu mengingat momen itu Pak Hari, karena bener-bener kayak hal yang berbanding terbalik gitu. Seperti awalnya aku kayak orang yang, ah lu siapa sih, lu terserah lu mau ngapain, lu di sini cuman numpang kan, lu cuman, lu bukan orang sini gitu, lu cuma sekolah, dan lu juga nggak punya kemampuan untuk menjadi orang pintar gitu. Tapi ketika aku berkembang dan semakin sini sampai akhirnya perpisahan, mereka benar-benar menganggap aku ada loh hari. Jadi kayak tersentuh banget gitu, sampai orang tua aku aja pun sampai inget tuh saat, hingga saat ini, momen itu benar-benar orang tua aku juga menyaksikan kayak gitu. Tapi itulah Pak Hari, inti dari cerita ini yaitu, ya kita dimanapun kita berada, baik itu lingkungan baru, kita harus bisa menyesuaikan keadaan, dan kita harus bisa juga mengejar apa yang ada di situ. Minimal kita ada di tengah-tengah atau bahkan kita bisa melebihi. Walaupun kita mungkin ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi ya Pak Hari, setidaknya ada di bawah sedikit dari yang paling baik di antara situ. Tapi pelajarannya adalah, jangan pernah juga memandang orang sebelah mata, jangan mau nganggap remeh orang siapapun, baik itu orang baru, orang nggak berguna sekalipun, dia akan berguna bagi dirimu ketika suatu saat dia tidak ada. Jadi itu sih Pari yang aku bisa sharing kali ini, mengenai momen paling sedih perpisahan aku ketika aku di SD Negeri Lampung dan beralih ke Bali. Oke, mungkin sekian dulu Pari cerita ini. Jangan lupa ya selalu sehat dan bahagia. Like, share, comment, and subscribe video aku. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa makan ya Pak Hari. Salam Isan Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta haru, buta haru, dengan muka dari melai lewina cuma ku masih setia menunggu, berharap kau tahu rumah mana